Assalamualaikum everybody, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja, sehat dan berbahagia. Ya seperti biasa kita di sini nongkrong, kita sharing di sini. Ya anggap aja gue udah temenan lama sama kalian. So akrab banget ya. Ya pokoknya nggak usah malu lah. Jadi ya kalian silakan aja berbacot apa terserah. Yang penting kalian tetap terus belajar, tetap berkembang ya itu jadi kita sama-sama sharing di sini. Oke guys, gimana sih respon kalian tuh kalau ngelihat persoalan konflik Palestina Israel? Ya jujur kalau gua nih ngelihat genosida di sana itu benar-benar ya gimana ya terpukul banget gitu. Karena nggak bisa buat banyak selain menginformasikan dan mendesak lewat sosial media aja. Ya jujur ngelihat negara sendiri juga kecewa karena belahan dunia nih seluruh negara lagi gencar-gencarnya resah persoalan di sana Palestina Israel, tapi negara kita ya malah ngeruk timah ya di Raja Ampat. Itu benar-benar ngaco, dan respon presiden kita juga ya sangat-sangat mengecewakan lah ya, karena kita nih mayoritas Islam gitu ya, negara Indonesia, tapi merespon konflik di sana tuh seperti itu gitu loh. Terus ngebahas soal solusi, ya solusi juga menurut gua kita harus tahu juga nih. Ya nggak tahu tuh ya, bapak-bapak itu tahu nggak tuh latar belakang permasalahannya, tahu nggak, dan pernah pernah solusi apa aja gitu loh yang diberikan kepada Palestina dan Israel. Ya jadi kayak two state atau apapun itu solusi. Ya sebetulnya kalau mau bahas solusi juga kita harus tahu sejarahnya, kita harus tahu asal usul permasalahannya supaya kita nih ngasih solusi yang benar-benar menyelesaikan, bukan cuma ngabisin tenaga aja. Nah makanya eh, kita harus tahu dulu latar belakangnya, karena konflik ini itu udah ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, dari zaman kenabian gitu ya, dari zaman kekhalifahan sampai dunia seperti sekarang. Nah, makanya butuh effort banget mempelajari sejarahnya dan duduk permasalahannya. Ya sebetulnya em, ketika kalian mempelajari persoalan kawasan ini nih, kawasan Palestina Israel, ya itu banyak sekali peristiwa-peristiwa penting gitu, karena kawasan ini dulu tuh namanya Center of the World. Jadi banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di sana. Makanya selain kalian mempelajari persoalan konflik ini, kalian itu secara nggak langsung mempelajari peradaban dunia. Gue jamin kalau kalian tahu nih permasalahannya, kalian tahu asal-usulnya, kalian tahu sejarahnya, itu gue jamin kalian pasti bisa menyikapi persoalan konflik-konflik ini. Jadi kalian itu nggak bias, kalian itu nggak kosong gitu ketika ada diskusi, ketika ada berita, kalian tahu sejarahnya, kalian tahu landasan-landasan. Pertama, kalian harus mempelajari sejarah tentang Bani Israel. Terus ya pada zaman kenabian itu kan dari zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa sampai Nabi Muhammad. Terus masuk ke zaman kekhalifahan, persoalan Khalifah Umar bin Khattab, terus Sultan Sultan Muhammad Al-Fatih, Konstantinopel, terus sampai Sultan Abdul Hamid. Nah, di Sultan Abdul Hamid ini Islam mulai goyang lah, mulai goyang kejayaannya. Jadi ya di kerajaan Turki ini mulai konflik karena di sana ya persoalan politik, persoalan perekonomian, terus banyak pengkhianatan juga, banyak orang-orang munafik juga yang ada di dalamnya. Jadi Turki secara nggak langsung lagi goyang. Nah, terus masuk nih, kan di Sultan Abdul Hamid ini transisi dari zaman kekhalifahan ke zaman seperti sekarang nih, dunia udah bernegara seperti sekarang. Nah, terus ketika Turki sedang ya lagi mengalami goyang gitu. Terus Turki didatengin, Sultan Abdul Hamid tadi didatengin sama yang namanya Theodor Herzl. Theodor Herzl ini dia Yahudi yang tokoh berpengaruh bagi Yahudi. Dia menulis buku namanya Der Judenstaat. Nah, Theodor Herzl ini ngedatengin Sultan Abdul Hamid, dia ngelobi nih, dia bawa
harta, dia bawa penawaran yang sangat-sangat menggiurkan lah. Ya pokoknya tawaran itu nggak main-main karena dia tuh disponsorin sama uh, Rothschild. Ya kita tahu lah Rothschild itu sekaya apa kan, dunia ini juga dibeli sama dia pokoknya. Ya pokoknya gitulah. Nah terus dia ngelobi 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 tapi nggak dapat. Sultan Abdul Hamid itu kekeh, pokoknya tanah ini nggak bisa kalian beli, tanah ini milik umat. Nah ya udah akhirnya si Theodore Herzl nggak dapet tanah itu, dia balik ke Inggris. Terus beriring berjalannya waktu, nah PD1 mulai ketemu nih celahnya gimana caranya dia mendirikan negara Yahudi. Akhirnya diakalin lah nih pakai PD1. PD1 kan menang nih Inggris, Inggris sama Prancis kan menang. Tiba-tiba tuh Turki ikut perang, dia ikut perang. Ya selain memang dia lagi konflik internal, terus dia ngapain gitu ikut perang, kan nggak make sense saja kan. Jadi ya udah akhirnya Turki ikut, terbilang ikut perang. Makanya pas PD1 ini kalian explore juga nih persoalan Sykes-Picot, perjanjian Balfour, sama Mandate to Palestine. Nah perjanjian-perjanjian ini nih yang membuat akhirnya Israel tuh merasa punya tanah gitu. Makanya setelah PD1 ini orang-orang Yahudi nih di seluruh dunia dia berbondong-bondong ke tanah Palestina itu. Terus PD2 akhirnya PD2 ini kan muncul PBB, terus juga Amerika mulai punya wewenang tuh. Nah dia munculin yang namanya partition plan. Dia membagi dua wilayah jadi sebagian sebagian milik Israel, sebagian milik Palestina. Tapi permasalahannya keberlangsungannya Israel itu terjamin, tapi keamanannya Palestina ini ya tidak terjamin. Jadi mereka nih, si Israel ini tetap mengekspansi Palestina gitu karena dia ini pengen pengen meraup meraup wilayah-wilayah itu, kawasan-kawasan itu, karena ya dia dia pengen seutuhnya gitu loh kawasan itu. Makanya dia sangat berambisi gitu. Ya pokoknya kalian pelajarin aja yang tadi, persoalan Theodor Herzl, Sykes-Picot, perjanjian Balfour, Mandate to Palestine, terus sama yang tadi zaman kenabian, zaman khalifaan. Pokoknya kalian pelajarin, kalian explore, jangan sekedar ngebaca pokoknya. Nah, kalian pelajarin di situ. Karena kalau sekedar ngebaca, kalian itu nggak akan nemu fakta sebenarnya. Karena udah banyak banyak propaganda-propaganda yang nutup-nutupin peristiwa-peristiwa sebenarnya gitu. Jadi kalau sekedar ngebaca, sekedar informasi itu ya kalian takutnya dapat informasi yang salah. Karena ya memang propaganda US ini benar-benar membutakan kita. Jadi ya kita nih susah nentuin mana hitam mana putih gitu loh. Jadi ya udah pokoknya kalian explore, kalian kalian harus nemu sumber ya yang benar-benar, dan kalian harus ya verifikasi ulang lah setelah dapat sumber gitu, supaya kalian nggak salah tangkap. Ya jadi kayak sangat disayangkan banget Turki itu ikut PD1 gitu. Ya, karena Turki ini pemegang kawasan Palestina ini. Nah, karena dia ikut perang, akhirnya otoritasnya keambil gitu kan. Makanya kepecah nih seperti sekarang. Nah, sumbernya juga belum ketahuan jelas gitu kenapa Turki bisa ikut perang. Selain memang Turki itu lagi keadaan kondisi genting di internalnya, ya dia banyak korup, dia banyak pengkhianatan, ya pokoknya atmosfer besarnya tuh lebih ke internal. Ya mungkin karena memang dijanjin-janjin gitulah. Ya pokoknya dia tuh secara nggak langsung kayak negara kita gini lah pokoknya. Ya jadi misalnya kalau dia ikut perang dia dijanjin, makanya tergiur. Terus ya balik lagi persoalan solusi gitu ya. Ya mau two state solution or anything solution, itu apapun lah, yang penting tujuannya itu ya kemerdekaan bagi rakyat Palestina gitu. Mereka bisa hidup dengan tenang, mereka hidup tanpa dibunuh, mereka bisa makan siang, makan, ya pokoknya beraktivitas dengan tenang lah, mau apapun solusinya. Ya walaupun ketika dulu gitu ya, mau pas zaman PD1, PD2, yang sekarang
itu tuh pasti yang disuarakan two state solution. UN partition plan itu sama kayak two state solution, membagi dua wilayah yang akhirnya Pak Israel ini ngerasa punya tanah itu, makanya dia bisa ngerasa ngerasa udah punya tanah, akhirnya bisa bisa mengekspansi nih wilayah-wilayah Palestina tadi. Dia ngebom masyarakat sipil, coba lu lagi makan dibom, lu lagi beraktivitas sehari-hari dibom, lagi ngungsi camp pengungsiannya dibom, rumah sakit men, gimana coba, kagak kacau itu dia. Terus ya persoalan two state solution sama UN partition plan itu kan pengetuk palunya sama, yang nyaranin juga sama US, pengetuk palunya PBB, sama aja pasti ujung-ujungnya. Makanya sebetulnya solusi apapun ya bisa digunakan, asalkan si pengetuk palunya ini nih, dalangnya ini itu harus benar-benar niat untuk mendamaikan gitu loh, bukan ada maksud di baliknya. Makanya mau apapun solusinya, mau sebagus apapun solusinya, kalau pengetuk palunya dia aja ya sama aja. Kalau kita udah explore, kita udah telusuri, kita udah memahami konflik-konflik ini, kita tahu sejarahnya, kita tahu arah-arahnya, dan jadi kita bisa menyikapi setiap update-update konflik di sana gitu. Jadi kita tahu, buat ngebaca situasinya kita tahu. Ya terus memang ya kalau dipikir-pikir itu PD1, PD2 itu tuh pasti yang dirugikan ya pasti wilayah-wilayah tadi, wilayah-wilayah Palestina. Karena memang ya mungkin memang udah disetting buat merebut tanah itu, karena ya kegigihan pemimpin-pemimpin Islam itu tidak diragukan, makanya buat ngerebutnya itu butuh pengorbanan yang sangat-sangat besar. Ketika menyuarakan solusi nih, bapak-bapak yang kemarin pengen berhubungan diplomatik itu tolonglah di baca-baca lagi, dicari tahu dulu gitu sejarahnya, jadi nggak ngasal asal jeplak. Emang Asbun itu dia joget-joget doang, bener bocah ngaco. Soalnya ya kita nggak bisa gitu loh asal aja solusi-solusi tanpa kita tahu nih keberlangsungan solusi ini gimana, implementasinya gimana. Makanya itu nggak heran ketika ada solusi udah pasti nih lebih berat ke Israel, pasti Israel nih yang dapat lebih untung ya. Dia ibaratkan mah 80%-nya, 20% itu ke Palestina. Ya syukur-syukur 20%-nya itu terjamin hak-haknya. Boro-boro ini mah tetap aja dibom, tetap aja ya dilucuti tuh. Ya terus kan ada gerakan global gitu ya, Flotilla and March Global to Gaza. Ya jadi dia berbondong-bondong ke Palestina, ke Gaza untuk memberikan bantuan. Ya pokoknya memang udah banyak lah selama ini kita lihat juga kan upaya-upaya negara-negara lain untuk menghentikan kekejaman Israel ini. Terus tiba-tiba nih ya, pemerintahan ini kan baru ganti gitu ya, transisi. Terus tiba-tiba pemerintah kita bilang kayak berstatement, eh, Indonesia siap membuka hubungan diplomatik ke Israel setelah memberikan kemerdekaan ke Palestina. Itu benar-benar kayak membuat gua bingung gitu loh. Ini selama ini kekejaman itu ya dianggap udah biasa aja gitu. Habis itu ngebuka hubungan diplomatik sama dia. Itu benar-benar aneh itu. Israel itu kekejamannya udah nggak manusiawi banget gitu loh. Udah ratusan tahun dilakukan gitu loh. Tanah Palestina, hak-hak Palestina direbut. Ya kenapa statementnya itu lebih condong ke Israel gitu loh. Kenapa nggak ke Palestina? Ya Palestina juga butuh bantuan, butuh dipulihin gitu loh. Negaranya, keadaannya butuh butuh ya diberi pasokan lah untuk membangun negaranya kembali gitu loh. Setelah setelah dihancurkan sama Israel, kalian lebih milih bantuin Israel gitu, kelihatannya kan begitu tuh statementnya gitu. Kalau dilihat dari maksudnya kan pasti nih ya, negara-negara yang punya hubungan diplomatik sama negara kita itu udah pasti sejahtera, itu udah pasti makmur.
Iya, karena kan kita semua tahu lah, negara itu kan negara kita ini tuh ya bebas lah buat diperas nih. Isinya mau apapun free, pakai gitu kan. Ya makanya udah pasti sejahtera. Masa kita mau sejahterain Israel, men? Ih, ngapain? Sama negara lain aja kagak sudi, apalagi sama Israel. Tapi itu kayaknya memang presiden kita gitu ya, di bawah pengaruh alkohol gitu. Makanya dia ngaco. Malu-maluin itu. Mana mana banyak disorot ya sama sama ya banyak wartawan di situ kan, banyak wartawan luar negeri juga, terus presiden kita kan pakai peci gitu ya kan. Indonesia, men, ya negara yang didominasi oleh muslim, pakai peci minum bir, cheers. Gokil itu. Ya minimal minimal ngumpet-ngumpet lah ya, kita tahu lah semua, kita nggak munafik ya, tapi minimal tahu gitu loh posisi Anda di mana dan itu lagi pertemuan apa, dan kalau Bapak ini di dadanya atau ya membawa kehormatan Indonesia gitu loh. Ya jadi itu benar-benar ya blunder lah. Ya pokoknya ya benar-benar sedih lah kalau memang akhirnya nih kita punya hubungan diplomatik sama Israel. Itu benar-benar agak sulit banget sih. Lu bayangin aja nih ya, sebelah sini Israel, sebelah sininya Indonesia. Bersalaman. Terus ada rencana buka buka pabrik di Cikarang. Ih, najis. Najis itu pokoknya. Jangan sampai itu, nauzubillah itu. Ya masa kita jadi partner in crime of the world, mensponsori genosida, jangan sampai bro, jangan sampai. Aduh, makanya nauzubillah lah. Makanya kita harus aware, kita harus ya tahulah sejarah asal usulnya, biar tuh kalian kalau berstatement tuh nggak ngaco kayak kayak yang bapak-bapak sambil minum bir cheers itu. Ya pokoknya gitu aja ya konten gua kali ini. Oke, sekian konten gua kali ini, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan. Ya kalian silakan boleh dikritik. Terus kalau kalian punya fakta-fakta atau informasi-informasi yang untuk menambah insight gue, kalian bisa share linknya, dan gue terima kasih banget yang udah berkontribusi untuk pengetahuan tambahan gue. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya.